untuk ban-bannya diangkut. Mau geser ya, mau geser ke sono kayak. Ada beberapa titik yang longsor seperti ini nih. Nih, sampai kayak mau jatuh. Bahkan yang di sini lebih panjang lagi guys nih guys. Nih. Sampai beberapa puluh meter ke depan, dan ini nanti bakal diperbaiki lagi ya. Nggak pakai beko aja Pak. Pakai beko cepet Pak. Nih. Bapak-bapak ngalirin tuh. Pakai manual agak susah juga. Ecek gondok semua. Ecek gondok semua isinya. Banyak banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya Bang Jo. Saat ini aku ada di Kali Rawalumbu, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Pada hari Senin 23 Juni 2025, aku akan update kondisi terkini progres mengenai normalisasi Kali Rawalumbu, Sukatani. Bagaimana untuk kelanjutannya hingga saat ini? Simak video dari Bang Jo dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Jadi di aliran Kali Rawalumbu ya, di sini tuh ada 3 eskavator teman-teman ya, yang sedang bekerja menormalisasi Kali Rawalumbu ya. Seperti sudah aku informasikan di video sebelumnya, bahwasanya Kali Rawalumbu itu mengalir dari Cibitung sampai dengan Sukatani. Oke. Dan ini adalah eskavator ketiga. Siap Bang? Untuk yang eskavator hijau itu di paling ujung depan, sekarang sepertinya lagi ada storing. Kemudian di eskavator kedua, eskavator yang di kawal Bang Tony tadi bekerja di ruas yang tengah situ ya, sebelah kantor desa sepertinya ya. Nah, untuk yang ketiga sini ada di paling belakang. Kita akan dokumentasikan ini buat teman-teman pekerjaan pembersihan, pengerukan Kali Rawalumbu untuk eskavator paling belakang nih. Kita bilang paling belakang karena ini paling bawah ya. Alirannya dari sebelah sono itu sampai Kali Cibel sampai sini. Dimana di Kali Cibel sendiri kan masuk wilayah Kecamatan Cibitung ya. Kemudian melewati desa Sukajaya. Nah, ini udah memasuki desa Sukaasih. Izin nanya Bang Anton, ini udah masuk desa Sukaasih Bang ya? Sukasih ini ya. Sukasih, Kecamatan Sukatani, ya, Kabupaten Bekasi. Oke, baik, terima kasih Bang. Siap. Nah, ini sisi-sisi dari kali yang udah dibersihkan untuk semak-semaknya ini. Kondisinya seperti ini ya. Nah, seperti yang saya dapat informasi dari Bang Danto tadi yang awal ini nanti katanya bakal dikasih apa, semacam bambu-bambu terucuk kali ya, buat menahan longsor. Karena ini tekstur tanahnya kalian bisa lihat sendiri temen ya, tekstur tanahnya ini tuh ya, ini rawan banget untuk longsor. Karena memang hal kayak gini sangat-sangat tergantung dari jenis tanah ataupun tekstur tanahnya. Tuh, seperti itu kan, ada agak-agak turun dikit ya, agak-agak turun dikit. Nah, ini kasih pengaman, entah bambu entah batu. Kita coba lihat nanti kita ke depannya. Guys, jadi ini bukan pekerjaan yang mudah guys ya, karena kalian lihat ya, sisi tepi dari tuh harus hati-hati banget, harus apik, harus halus ya, harus halus. Ini sisi tepi dari jalan cor-coran ke bibir kalinya itu mepet banget ya, asli mepet banget. Kalian bisa lihat nggak nyampe setengah meter deh kayaknya. Tuh, bener-bener harus ditata hati-hati, pelan-pelan ya. Jadi bukannya karena nggak mau cepet ya, karena memang untuk naruh lumpurnya itu nggak bisa banyak, nggak bisa langsung banyak di sini. Harus dikit-dikit, terus langsung ditata seperti ini ya, langsung dihalusin, langsung dirapihin. Tipis banget asli bibirnya ya, bibir kali ke jalan ini, pembatas kali ke jalan nih. Sementara di sana udah cukup tinggi untuk sisi sebelah barat. Sisi sebelah barat udah cukup tinggi, naruhnya dari endapan lumpur yang udah dikeruk.
Ini setahu saya udah pernah dikeruk juga sih, udah pernah dikeruk. Yang ditaruh sono udah dapat sebanyak itu ya. Tuh. Untuk ban-bannya diangkut. Mau geser ya, mau geser ke sono kayak. Tuh guys, serapi dan seteliti itu ya untuk pengerjaan di atas jalan cor-coran seperti ini untuk mengurangi resiko rusak dari jalan. Tuh kalian bisa lihat nih, jadi dikasih sepatu, bawahnya dikasih sepatu. Us. Kita ikut ya ke sini ya. Oke guys, cara kerjanya begini guys. Waduh. Cara kerjanya jadinya begini nih. Mantap ya. Keren loh ya. Asli nih. Tuh guys. Ditata lagi guys. Saya aja baru tahu ini pengerjaan begini, ngawal pengerjaan eskavator itu saya baru tahu saat ini nih. Ternyata sedetail ini ya, ternyata sedetail ini, asli. Ditata, dipasin dari arah dua rantainya itu. Oh. Baru nih dia untuk pergerakannya ngikutin nih jalurnya, kan udah pasti ya jalurnya ya. Tuh, baru tuh bisa dilihat guys, dilihat guys. Posisi eskavator 30 meter dari kita. Nah ini untuk sisi samping dari kali itu bukan tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi seperti pisang ataupun pete ataupun yang lain, tapi cuma semak-semak begini ya, semak-semak ketinggian sekitar 50 sampai 1 meter mungkin. Itu pun nggak terlalu banyak, cuma yang ngebedain di sini tekstur tanah ini temannya ya, teman-teman bisa lihat ini mudah banget longsor ya. Apa tanahnya yang gembur atau gimana nih. Loh, itu yang belum dikeruk pun memang gampang longsor itu ya, ketahuan ya, karena dia masih rumput dan belum dikeruk, itu aja longsor nih ya. Tuh, apalagi ini yang memang templokannya, turapnya itu tipis, turap tanahnya itu tipis seperti ini. Nah tanaman-tanaman atau pohon-pohonan yang numbuh di sini tuh kayak putri malu, rumput, semak seperti ini, tanaman-tanaman perdu ya. Tuh, ini yang belum dikeruk memang ya, memang pada dasarnya memang mudah longsor. Entah itu tanahnya yang gembur atau bagaimana, kurang nempel begitu ya. Bahkan nih bisa lihat di sebelahnya yang pinggir sawah juga paling banyak cuma rumput-rumputan. Ini sengaja ditanam kali ya, ada kembang-kembang di pinggir sawah nih. Seperti ini gambarannya seperti ini. Jadi pekerjaan besar dari eskavator ini pekerjaan mengeruk lumpur dan merapikan kanan kiri. Tapi setahu saya di bantaran kali atau di sepanjang kali Rawalumbu ini sudah masuk Sukatani teman-teman ya. Ini kebanyakan tanaman-tanaman semak atau semak-semak atau rumput-rumput seperti ini. Tuh. Nah ini kanan kiri persawahan yang produktif teman-teman ya. Kanan kiri persawahan yang produktif tuh, banyakkan tanaman padi tuh, baru aja nanam
mungkin seminggu yang lalu mungkin ya. Tuh, luas, cukup luas loh di Bekasi ini, termasuk lahan persawahan yang cukup luas. Begitu juga dengan sisi, apalagi kalau di sini nih, tuh, tuh, sejauh mata memandang persawahan yang luas di Sukatani. Wah, dia mulai bergeser lagi guys, bergeser ke arah dalam ya, ke arah belakang sini ya, ke arah utara ya. Jadi beberapa kali normal saja, mungkin di antara teman-teman banyak yang baru pertama ini lihat sistem kerjanya atau jalur dari eskavator nih dikasih begini ya. Kalau saya jujur baru pertama ini ya, karena banyak kan treknya itu dia bikin jalur di daerah yang semak-semak, bikin jalur begitu ya, seperti di situ. Tapi kalau di atas jalan aspal atau jalan cor begini baru sekali ini. Nih teman-teman, ini tanda-tanda nih, retak-retak begini, tanda-tanda longsor ya. Bukan kita mengharapkan longsor, tapi ini udah kejadian soalnya ini. Jadi modelnya pada kebelah begini tanahnya nih, modelnya pada kebelah. Dia pun ngerapihinya juga hati-hati, karena setipis itu untuk arealnya. Mulai jalan kemari lagi dia. Tuh, pada dinaikin lagi tuh ya, bekas-bekas longsor itu. Tuh kan dinaikin. Nah tadi infonya berdasarkan Bang Danton tadi, infonya bakal dikasih terucuk atau bambu kali ya, untuk menahan air biar untuk menahan tanah biar nggak gampang longsor ataupun turun. Naikkan lagi tuh. Langsung dia berusaha untuk memadatkan ya, memadatkan biar lebih kuat. Kalau untuk aliran kalinya bagaimana? Nah ini aliran kalinya masih coklat oke ya, walaupun ya karena di atasnya juga ada proses pengerukan, jadi ada rerumputan yang pada jatuh seperti eceng gondok, dan kalian bisa lihat sendiri ini hal yang wajar. Tuh, eceng-eceng gondok pada tampak, pada anyut ya. Jadi sekarang yang beroperasi itu dua eskavator. Eskavator satu lagi ada problem yang paling atas, yang warna hijau. Di sini sama di atasnya, dua-duanya sedang beroperasi. Ini yang paling bawah, posisi paling utara, paling belakang. Ini lebih fokus ke perapihan ya, perapihan untuk sisi samping dari kali yang sebelah timur sini, sebelah pinggir jalan. Terus dia dibasahkan dulu untuk baketnya.
baru buat ngalusin tuh. Jadi dia dibasahin dulu biar nggak lengket, buat ngalusin tuh biar lebih dapat. Sepertinya sih seperti itu ya, sepertinya yang saya lihat. Langsung bergerak lagi. Oke, kita update lagi teman-teman. Jadi untuk informasi nih, informasi ya. Informasi yang di sebelah sono itu memang sudah dikerjakan tahap sebelumnya ya. Sebelah barat lah. Sebelah barat yang di pinggir sawah tuh. Ya, jadi memang ini yang belum dikerjakan ini untuk yang sebelah timur atau pinggir jalan. Coba kita lihat-lihat ataupun update. Kita lihat-lihat ataupun update sampai di sini ya. Ini nggak ada ikannya. Nggak ada. Nggak ada dipancing. Nah, kondisinya nanti yang bakal dibersihkan itu yang di sini ya, seperti ini ya. Oh, itu juga ternyata ada satu ruas yang belum tuh sebelah sana. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Semak-semak, rumput-rumput. Dan untuk yang di kalinya banyak kan sampah-sampahnya itu berupa eceng gondok setahu saya sih. Kita coba jalan ya, lumayan ini biar sehat. Tuh, banyak kan eceng gondok. Ini karena di atasnya lagi dikeruk dan dibersihkan nih, eceng gondoknya pada nyangkut di sini nih guys nih. Itu tampak warga lagi berusaha ngangkat dan membersihkan, kelihatan nggak? Tuh lagi diangkat tuh. Tuh seperti ini, eceng gondok semua nih. Bukannya diangkat pakai beko Pak nanti Pak nih. Enggak, bukannya nanti diangkat pakai beko itu Bu. Iya, kalau kita angkat sendiri mah berat Bu. Aku nggak bisa. Nggak pakai beko aja Pak. Pakai beko cepet Pak. Nih, bapak-bapak ngalirin tuh. Pakai manual agak susah juga. Eceng gondok semua. Eceng gondok semua isinya. Banyak banget. Nah, ini udah dioper lagi nih untuk ban-ban bekasnya itu. Makin bergeser ke arah kemari untuk eskavator. Dia mulai ngerapihin sisi tepi guys. Tuh, udah mulai ditata-tata lagi. Oke, baik teman-teman, demikian tadi informasi yang bisa aku sampaikan perihal progres dari normalisasi Kali Rawalumbu Cibitung Sukatani hingga hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.